Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi nih teman-teman dengan saya Nur Syahrini Nasution dengan NIM 4202111016. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai subplot, di mana subplot ini adalah lanjutan dari materi yang sebelumnya, yaitu mengenai tentang plot. Nah, jadi subplot ini dia bisa buat dua puncak dan dua lembah seperti pada figur yang tadi. Nah, caranya itu kita bisa buat Y4 sama dengan sin 2 dikalikan dengan X. Kemudian kita run. Nah, maka akan muncul figurnya itu ada dua puncak dan dua lembah. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini kita buat tambahannya yaitu figur 2. Lalu kita buat plot X, Y4, K0. Lalu kita run. Nah, maka gambar grafiknya itu seperti ini teman-teman. Nah, jadi gimana sih cara memasukkan figur 2 ke figur 1? Nah, jadi kita bisa nih memasukkan figur 2 ke figur 1 dengan cara kita buat hold on. Nah, di sini kita buat hold on antara plot X, Y4 dan K0. Lalu kita buat juga di sini jangan lupa hold off-nya. Jadi grafiknya akan terhenti gitu. Lalu bisa kita run. Nah, maka akan munculnya seperti ini. Di figur 1 itu ada figur grafik figur 2 tadi. Akibat kita buat tadi hold on-nya. Lalu gimana kalau misalnya kita tambahkan di sini penambahannya yaitu Y5 sama dengan cos 2 dikali dengan X. Lalu kita buat juga di hold on-nya itu plot X, Y5 Nah, di sini K0-nya itu kita ganti menjadi gray titik 2. Jadi plotnya X, Y5 dan gray titik 2. Nah, kita run. Nah, seperti ini tampilannya teman-teman. Nah, lalu gimana kalau kita tambahkan lagi Y6 sama dengan cos 2 dikali dengan X ditambahkan dengan 1. Lalu plotnya juga kita buat plot X, Y6 seperti biasa. Lalu kita buat color 0, 1, 1. Nah, kemudian kita run. Nah, lalu akan muncul seperti ini teman-teman pada grafiknya. Nah, lalu
gimana sih cara kita untuk membuat peta-peta gitu supaya dia dapat membedakan figurnya, jadi pakai subplotnya. Nah, jadi kita bisa buat di sini subplotnya ya. Nah, di sini kita bisa buat subplot. Subplotnya itu kita pertama pakai yang subplot 211, dimana subplot ini adalah mampu meletakkan suatu plot fungsi pada bidang plot yang berukuran 2 baris dan 1 kolom di area ke-1. Artinya tuh di subplot 211 itu artinya 2 baris 1 kolom dan di area ke-1. Lalu kita buat subplot 212 seperti itu juga, berarti 2 baris 1 kolom dan area ke-2. Lalu kita kunci dulu persennya ini, persen plot X, Y4, Y5 nya dan persen plot X, Y6. Kemudian kita run. Nah, maka akan muncul nih seperti ini teman-teman. Jadi dia akan terpisah figurnya, figur 1 dengan figur 2 nya itu terpisah, jadi bentuk kolom-kolom gitu. Nah, gimana kalau kita mau buat yang 3 plotnya gitu ya. Jadi ada macam-macam plot itu, ada 2, ada 3 gitu. Jadi nanti di sini kita ganti aja yang barisnya itu menjadi 3. Nah, ini subplot 311. Lalu subplotnya di sini 312. Nah, kemudian di sini kita buat lagi subplotnya jadi 313. Nah, bisa di sini kita buat ya subplot 313. Lalu kita buka kunci persennya. Nah, lalu kita run. Nah seperti ini munculnya. Jadi ada 3 subplotnya. Nah, gimana kalau kita mau buat yang 2x2, dimana barisnya 2, kolomnya tuh 2 ke arah yang 1 gitu. Jadi kita buat aja, ganti aja subplotnya 221, lalu kemudian 222, kemudian di sini 223, 23. Lalu nah di sini kita tambahin subplotnya. Subplot menjadi 224. Setelah itu kita hapus tanda persennya supaya dia tak terkunci. Nah, lalu kita run. Nah, seperti ini. Jadi ada muncul 4 subplot seperti yang di layar teman-teman semua. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe untuk video ini demi keberlangsungan tugas-tugas yang selanjutnya. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.